itu. Nah, satunya bapaknya dibekal pakai sarung. Nah, di sini di kamar mandi ada darah. Di kamar mandi ada darah. Ya, ada darah. Ibu lemes banget ya waktu ngeliat itu. Aduh, orang lemas manis. Rumput di situ tuh ini kuat pas dibilang ada segini. Pak polisi nggak berani begini. Ini segini. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus yang terjadi di daerah Indramayu, di mana ada satu keluarga ini ditemukan terkubur dalam satu lubang di bawah pohon nangka. Bagaimana kronologi dari kasus tersebut dan siapakah pelaku pembunuhan ini? Yuk kita simak videonya. Kasus penemuan 5 jasad satu keluarga ini yang terkubur di halaman belakang rumah mereka masih menyisakan duka mendalam, tidak hanya bagi kerabat dan keluarganya, tetapi juga bagi warga sekitaran Kelurahan Pauman, Indramayu, Jawa Barat. Sebuah rumah bercat warna pink 2 lantai dihuni oleh 5 orang, yakni Saroni 70 tahun, anaknya Budi Awaludin berusia 43 tahun, menantunya Elis Juwitasari berusia 37 tahun, serta 2 cucu dari Saroni, yakni Ratu 7 tahun dan seorang bayi berusia 8 bulan. Di depan rumah dari keluarga Saroni ini tampak dipenuhi semak belukar yang tidak beraturan, sehingga membuat rumah nomor 52 itu terlihat seperti rumah kosong. Di samping rumah pun terdapat adanya bangunan yang diduga digunakan sebagai gudang dengan plaster semen. Di lokasi itulah yang diduga menjadi saksi bisu pembunuhan satu keluarga dari Saroni yang turut menjadi korban. Pada sisi lainnya, sosok dari Saroni ini merupakan seorang pensiunan pegawai bank. Setelah pensiun, Saroni membuka usaha sarang burung walet, sementara anaknya Budi Awaludin pernah bekerja di bank, lalu berhenti memutuskan untuk membuka usaha toko grosir bersama istrinya Elis. Terbongkarnya kasus ini bermula dari kecurigaan warga. Saroni bersama 4 korban lainnya sudah tidak terlihat sejak hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025. Bahkan Ratu, cucu dari Saroni ini, tidak terlihat berangkat ke sekolah. Setelah 3 hari berikutnya, yakni hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025, mulai tercium aroma tidak sedap. Namun warga menyangka jika itu adalah bangkai tikus. Namun keesokan harinya, aroma tidak sedap itu pun mulai menyebar hingga tercium ke sebuah bengkel motor yang berada di seberang jalan rumah Saroni. Lalu ada tetangga yang mencoba menghubungi Elis via WhatsApp, baik chat ataupun telepon, tidak ada respon. Karena tidak adanya respon, warga pun mulai khawatir dengan kondisi keluarga Saroni, terlebih aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Pada sore tiba, datanglah sejumlah orang ke rumah Saroni yang ternyata mereka masih sanak keluarga dari Saroni. Kedatangan sanak keluarga ke rumah Saroni ini karena mereka merasa khawatir dengan Saroni dan keluarganya, yang dikarenakan tidak adanya kabar berita. Bahkan chat dan telepon pun tidak direspon. Pihak keluarga Saroni bersama warga mendatangi rumah Saroni yang pada saat itu rumah dalam kondisi terkunci. Warga pun berinisiatif mendobrak pintu rumah. Setelah pintu terbuka, terlihatlah rumah dalam kondisi yang sangat berantakan. Selain itu, di dalam rumah pun terlihat adanya noda darah pada spray. Melihat hal itu, warga pun semakin curiga telah terjadi pembunuhan pada Saroni. Lalu warga memeriksa sekeliling rumah, yakni halaman belakang rumah dari Saroni, dan saat itulah tercium aroma tidak sedap yang bersumber dari gundukan tanah di bawah pohon nangka, serta masih ada cangkul di sekitaran gundukan tanah tersebut. Warga mulai mencoba mengecek gundukan tanah itu. Dengan menggalinya, warga pun sangat terkejut ketika menemukan adanya kaki yang muncul dari dalam tanah. Warga pun terus menggali gundukan tanah dan menemukan jasad Saroni. Awalnya setelah menemukan jasad Saroni, banyak yang menduga jika pelaku pembunuhan adalah anak mantu Saroni, lantaran keduanya
menghilang. Kejadian ini pun segera dilaporkan pada pihak kepolisian setempat. Polisi yang mendapatkan laporan segera bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP serta evakuasi. Setelah polisi melakukan evakuasi pada korban Syaroni, warga dan keluarga pun dikejutkan setelah mendapati fakta dari hasil evakuasi polisi dan dugaan mereka semua adalah salah. Bukan hanya menemukan jasad Syaroni saja, melainkan ada 4 jasad lainnya, yakni Budi Awaludin, Eis istrinya, Ratu 7 tahun, dan bayi usia 8 bulan. Mereka semua ditemukan dalam satu lubang di bawah pohon nangka. Sementara kelima jasad segera dievakuasi menuju ke rumah sakit untuk dilakukan visum serta otopsi guna mengetahui penyebab kematiannya. Selain itu, hasil olah TKP polisi pun menemukan adanya barang bukti seperti cangkul, ember kecil, sprei kasur yang terdapat bercak darah, serta terpal plastik yang juga terdapat adanya bercak darah. Guna mendapatkan petunjuk, pihak kepolisian pun mulai memeriksa 5 orang saksi. Berdasarkan keterangan saksi keluarga, jika keluarga tidak pernah mendengar adanya konflik internal di dalam keluarga korban Syaroni ini, selama ini Syaroni hanya bercerita mengenai ajakan bisnis dari rekannya. Sementara ada kesaksian dari pihak keluarga yang berbeda dengan kesaksian tetangga sekitaran. Tetangga mengaku Syaroni dan keluarganya tidak terlihat sejak hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025. Namun, Emma, salah satu sanak keluarga korban ini, mengaku jika pada hari Jumat sore 29 Agustus 2025, salah satu korban sempat membeli ayam berjumlah 5 porsi. Emma sempat bertanya, kenapa membeli ayam banyak-banyak? Lalu korban ini pun mengaku ada teman dan tamu dari Tangerang. Pada sisi lainnya, ada dugaan pada kasus ini adalah perampokan. Hal itu diperkuat kesaksian tetangga yang melihat adanya mobil pick-up berhenti di depan rumah Syaroni. Namun, ada atau tidak hubungannya dengan pembunuhan ini sedang didalami oleh pihak kepolisian. Pada sisi lainnya, pasca dari penemuan kelima korban, tepat hari Selasa tanggal 2 September 2025 jam 2 dini hari, warga kembali gempar setelah menemukan mobil Toyota Corolla milik Syaroni yang terparkir di depan desa Bebadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Lokasi tersebut tidak jauh dari rumah korban. Pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025, kelima korban ini dimakamkan dan kasus pembunuhan ini pun sangat membuat luka mendalam dan kesedihan. Selain 3 orang dewasa, ada 2 anak tidak berdosa yang menjadi korbannya. Seiring penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, polisi pun telah memeriksa 11 orang saksi. Namun tiba-tiba beredar kabar di sosial media jika pelaku pembunuhan telah tertangkap dan total berjumlah 3 orang. 1 orang dikabarkan telah tertangkap dan 2 masih menjadi buron. Lalu pihak kepolisian segera memberikan statement jika pelaku pembunuhan belum tertangkap dan sedang dalam proses penyelidikan polisi. Dan itu pun merupakan berita hoax. Berita tersebut muncul ketika di tengah-tengah proses penyelidikan polisi, ada seorang pria bernama Evan tercatat pada mutasi rekening korban Budi Awaludin. Sesaat sebelum ditemukannya korban, pada mutasi rekening korban tersebut ada uang masuk dari seorang pria, yakni Evan berusia 30 tahun. Karena ada mutasi rekening yang mencurigakan, lalu Evan pun diamankan oleh pihak kepolisian. Dan yang ternyata kesaksian Evan ini menjadi petunjuk polisi. Evan pun sempat diamankan lebih dari 1 pekan. Dari pengamanan itu, beredarlah kabar di sosial media jika Evan merupakan pelaku pembunuhan. Namun setelah diperiksa oleh polisi, Evan hanyalah saksi yang dijebak oleh pelaku pembunuhan. Evan pun menjelaskan jika dirinya hanya diminta oleh bosnya untuk mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening korban Budi Awaludin. Uang itu dia kirim dengan transaksi penggadaian mobil korban sebesar 14 juta rupiah. Namun dari keterangan Evan
terlihat jika pada saat transaksi tersebut, korban Budi sudah dalam kondisi meninggal dunia, yang menunjukkan jika ponsel milik korban ini telah dikuasai oleh pelaku pembunuhan, yang membuat seolah-olah pesan tersebut berasal dari korban Budi. Di tengah-tengah publik sedang menanti penangkapan pelaku pembunuhan, tiba-tiba muncullah sebuah video dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang mengapresiasi pihak kepolisian karena telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan ini diketahui berjumlah 2 orang dan telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Kurniawan pada hari Senin tanggal 8 September 2025. Sementara polisi sedang menggali motif serta mencocokkan segala bukti yang ditemukan, dan polisi pun berjanji akan menjelaskan secara detail terkait pembunuhan satu keluarga ini. Dari kedua pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian, salah satunya sudah mengenal korban Syaroni dan juga Budi Awaludin. Kedekatan korban dan pelaku terjadi pada saat keduanya bekerja di salah satu bank daerah Indramayu. Diketahui kedua korban dalam peristiwa tersebut, yaitu Syaroni dan anaknya Budi Awaludin, pernah bekerja di salah satu bank daerah Indramayu. Kedua pelaku pembunuhan ini sempat melarikan diri ke Jawa Tengah. Setelah tiba di sana, kedua pelaku pun bingung harus bersembunyi di mana. Lalu memutuskan untuk kembali lagi ke Indramayu dan berhasil ditangkap di Kedokan Indramayu. Selain menangkap kedua pelaku, pihak kepolisian pun berhasil menyita sejumlah uang tunai yang diduga uang tersebut milik korban. Setelah kedua pelaku pembunuhan diperiksa dan diinterogasi secara intensif oleh pihak kepolisian, akhirnya mereka pun mengatakan motif dari pembunuhan ini. Pelaku utama dari pembunuhan mengerikan tersebut adalah Sobirin yang dibantu oleh Prio. Pelaku Sobirin mengaku menyimpan dendam lantaran uang sewa mobil sebesar Rp750.000 yang telah dia berikan kepada Budi Awaludin tidak bisa dikembalikan oleh Budi pada saat transaksi sewa menyewa itu gagal. Sementara Prio mengaku hanya membantu melancarkan aksi dari pelaku Sobirin dengan iming-iming sejumlah uang. Peristiwa pembunuhan mengerikan ini berawal pada tanggal 25 Agustus 2025. Pada hari itu, pelaku utama Sobirin menghubungi korban Budi Awaludin dan menyampaikan maksud tujuannya untuk menyewa mobil Avanza hitam milik dari korban Budi dengan harga sewa Rp750.000. Budi pun menyetujui permintaan itu dan menerima uang tersebut dari pelaku Sobirin. Pada tanggal 27 Agustus 2025, pelaku Sobirin ini mendatangi rumah korban Budi dan berencana untuk membawa mobil tersebut yang sudah dia lunasi. Setibanya di rumah korban Budi Awaludin, Budi pun menyampaikan yang ternyata mobil yang seharusnya dibawa oleh pelaku Sobirin ini mengalami kerusakan, sehingga mobil tidak bisa dibawa pergi. Mendapatkan kabar tersebut, pelaku Sobirin pun meminta uang sewanya itu dikembalikan pada hari itu juga. Namun, Budi mengatakan jika saat itu uang yang diberikan oleh Sobirin kemarin telah dia gunakan untuk membeli sembako, dan Budi pun berjanji akan mengganti uang tersebut di lain hari. Namun ternyata kondisi itu membuat pelaku Sobirin ini tidak terima. Dia pun pergi meninggalkan rumah korban dengan penuh amarah dan kesal. Di hari yang sama, Sobirin pun menghubungi salah satu temannya, yaitu Prio. Sobirin pun menyampaikan kekesalannya dan mengajak pada Prio untuk membantunya membunuh Budi. Saat itu, Sobirin menjanjikan uang sebesar Rp100 juta kepada Prio jika berhasil membantunya untuk membunuh Budi Awaludin. Prio yang mendapatkan iming-iming sejumlah uang tidak menolak ajakan dari pelaku Sobirin. Lalu Sobirin ini segera mempersiapkan peralatan untuk melakukan pembunuhan kepada korban. Dia pun membeli sebuah cangkul dan pipa besi, dan mereka kembali lagi datang ke rumah Budi pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 pada sore hari. Mereka datang dengan sebuah pipa besi yang disimpan di dalam tasnya Prio. Saat itu mereka mengajak berbicara Budi
dengan alibi mengajak Budi berbisnis minyak goreng. Tanpa merasa curiga, Budi pun merespon dengan baik. Memasuki jam 23.00, saat suasana rumah sudah sepi, Sobirin mengajak Budi keluar rumah untuk melihat pekarangan rumah yang rencananya akan dijadikan gudang minyak goreng. Sementara Prio berdiri di tengah pintu memantau kondisi lingkungan dalam dan luar rumah. Di saat Budi ini tengah lengah, tanpa pengetahuan dari Budi, diam-diam Sobirin mengeluarkan sebuah pipa besi dari dalam tas dan langsung memukul bagian tekuk leher Budi hingga membuat Budi pun terjatuh. Namun tidak puas di situ, Sobirin pun melakukan pemukulan pada wajah Budi hingga akhirnya Budi pun kehilangan nyawa. Setelah Budi Awaludin ini berhasil mereka bunuh, kedua pelaku menjadi khawatir perbuatannya akan diketahui oleh keluarga dari Budi. Lalu mereka pun memutuskan untuk menuju kamar dari Saroni dan melakukan hal yang sama terhadap Saroni. Sobirin memukul bagian kepala Saroni yang sedang tertidur, hingga akhirnya Saroni pun kehilangan nyawa. Lalu kedua pelaku pergi ke kamar istri dari Budi yang sedang tidur bersama kedua anaknya. Di sanalah Sobirin kembali membunuh istri dan anak pertamanya Budi. Pada saat pembunuhan kepada istri dan anak pertamanya Budi, anak kedua Budi ini yang masih bayi berusia 8 bulan terbangun lalu menangis. Prio pun panik, menggendong bayi tersebut dan membenamkan bayi mungil itu ke dalam baskom biru yang berisikan air. Kejadian itu pun berlangsung hingga dini hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025. Setelah melakukan pembunuhan pada 5 korban, Sobirin mengambil uang dari rumah korban sebanyak 7 juta rupiah dan juga beberapa emas. Lalu kedua pelaku ini pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa mobil korban dan sempat menginap di sebuah hotel. Pelaku pun menjual emas korban senilai 3 juta rupiah untuk membeli sebuah terpal. Pada hari yang sama, Sabtu 30 Agustus 2025 malam harinya, kedua pelaku ini kembali lagi ke rumah korban. Kedua pelaku pun membersihkan dan merapikan rumah, lalu membuat lubang di belakang rumah korban. Jasad kelima korban ini diseret menggunakan terpal ke halaman belakang, lalu dikubur dalam satu liang kubur. Bayi berusia 8 bulan dan Ratu ditempatkan di dasar lubang. Di atasnya jasad Eis ibunya, lalu Syaroni kakeknya, dan paling atas adalah Budi Awaludin. Hingga akhirnya jasad korban pun ditemukan oleh saksi Niko, saksi Emma, dan beberapa tetangga lainnya setelah beberapa hari dari pembunuhan itu terjadi. Atas perbuatan yang mereka lakukan, kedua pelaku ini terjerat pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 dengan ancaman pidana maksimal yaitu pidana mati. Guys, ini benar-benar tidak masuk akal. Hanya karena Rp750.000, pelaku tega menghilangkan 5 nyawa sekaligus, termasuk 2 diantaranya anak kecil yang tidak berdosa. Dan layak banget kedua pelaku ini mendapatkan pidana mati. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?